Halo cyclist, welcome to Bikespa TV, channel yang menayangkan lifestyle tentang sepeda. Nah teman-teman pasti tahu nih di Indonesia nih sekarang mungkin lagi in ya event-event ultra riding, Audax. Nah jadi di kesempatan kali ini kita beruntung banget nih kita mengundang salah satu finisher bentang Jawa di tahun 2024, which is baru belum lama inilah mereka melakukan perjalanan sepanjang 1.500 selama 5 atau 6 hari kalau nggak salah. Jadi kali ini gue punya temen yang bisa dibilang teman lama gue lah main sepeda, terus dia kebetulan ikut. Jadi kali ini gue pengen banget undang, kita ngobrol banyak lah soal bentang Jawa. Mungkin teman-teman cuma ngeliat, oh dia sepedahan, ada checkpointnya ada berapa. Mungkin teman-teman kan juga ada beberapa tahu, tapi kita pengen kupas lagi nih beberapa hal yang kita mungkin penasaran di ketika si teman gue ini melakukan perjalanan itu. Nah tapi sebelum gue bahas lebih dalam, gue mau ingetin lagi nih teman-teman, kalau misalnya jika kalian suka konten seperti ini, konten Bikespa seperti ini, kalian bisa support kita dengan caranya klik subscribe, like, dan klik lonceng notification-nya biar kalian terus update dengan konten menarik dari Bikespa. Nah biar nggak lama-lama kita panggil lagi nih teman gue ya. Halo, masuk. Halo. Ayo duduk. Jadi Aldo nih bisa dibilang teman gue dari SMA ya. Jadi perjalanan gue main sepeda tuh bisa dibilang sama Aldo udah bareng lah dari zaman fiksi ya. Iya. Dari zaman fiksi terus akhirnya main road bike akhirnya sekarang main gravel juga nih. Tapi kebetulan si Aldo nih yang dapat kesempatan buat ikut bentang Jawa tahun ini. Coba dong Aldo perkenalan diri dulu. Oke. Halo semua, nama gue Aldo. Gue main sepeda udah lama ya, dari kayak awal 2013, pas zamannya ada tuh film apa? Premium Rush ya. Jadi ceritanya itu dulu kalau zaman kuliah itu tuh suka banget tuh naik bus ceritanya, tapi karena busnya dulu lama jalannya, terus kepikiran nih sama David, Fit, kepikiran nih bikin sepeda, build sepeda gitu. Terus David nanya mau sepeda apa? Kayaknya waktu itu sepeda fixed gear ya, iya sepeda fixed gear. Akhirnya udah rembukan sama David bikin sepeda fixed gear buat kuliah awalnya. Jadi tuh sepedaan itu awalnya untuk transportasi kuliah. Terus makin lama makin kesini, kayaknya main sepeda kok enak ya. Terus kayak udahlah males naik transportasi gitu-gitu segala macem. Akhirnya udah keterusan main sepeda gitu. Gue tambah dikit, Aldo tuh dulu rumahnya kan di Tebet itu ya. Iya. Jadi kampusnya dulu di Binus, kayak masih deket lah gitu kan. Jadi kayak sepeda fixie masih pakai rem ya awal-awal ya? Masih. Terus klipnya cuma kiri doang deh yang pakai kalau nggak salah tuh. Udah ngeliat sepatu klik sih, tapi kayaknya seru deh. Tapi kayaknya nanti aja deh, kita pengen banget tuh main fixed gear ya, brakeless gitu. Iya. Tapi lama juga dulu ya lo main. Lama, dari 2013 sampai kalau nggak salah tuh akhir 2019 ya. Itu tuh jadi David tuh pindah kantor ya kalau nggak salah ya. Waktu itu ke distributor sepeda, terus tapi memang David tuh sebelumnya kalau nggak salah udah main multi speed lama ya, udah main road. Itu udah lama. Tapi gua masih bertahan lah di fixed gear gitu. Terus akhirnya ya udah ada kesempatan David itu ngajakin kerja bareng di sepeda, di bagian sepeda lah gitu. Akhirnya udah mulai si David bilang, udah jangan main fixed gear terus ya kalau nggak salah tuh. Terus akhirnya ya udah nyoba main multi speed, kalau nggak salah waktu itu langsung road ya, langsung road gitu. Terus habis road main setahun, 1,5 tahun tuh 2020 pandemik, mulai deh tuh ganti, kayak bosen gitu main bersih, ibaratnya main bersih. Ada gak sih rute lain Fit? Waktu itu nanya ke David kan. Terus akhirnya David bilang, yuk kita coba main gravel ya? Cycle cross sih waktu itu? Iya, langsung gravel. Akhirnya ya udah coba main gravel, ban gede. Gitu. Jadi waktu itu pas gue main road itu masih belum kenal tuh disc brake. Masih rim brake kan. Kerja di distributor, udah nyobain disc brake enak juga ya. Makanya
yang ngelacunin temen-temennya juga udah lah nggak usah pakai disk brake aja langsung gitu, karena enak, bannya bisa gede, apalagi dulu kan road bike kan paling gede 25 ya gitu. Terus kalau bisa 28 kenapa nggak 28 gitu. Jadi kebetulan si Aldo kan belum main roadnya, belum kecemplung nih, jadi kayak diarahin bener aja waktu itu. Terus sekarang masih di sepeda dong? Sekarang masih kerja di sepeda, distributor Shimano ya di Bintang Timur, Mas. Jadi kalau teman-teman yang pernah nonton konten Bikespa yang gue nge-review barang Shimano, nah beliau juga ikutin gue tuh. Lo sekarang sepeda ada berapa dong? Oh. Sepeda aslinya sih cuma satu sepeda aslinya, tapi di rumah itu ada 5. Yaitu kalau udah nyemplung ke dunia sepeda tuh kayak banyak pinjaman dari temen, terus keluarga tuh juga ikut-ikutan mau punya. Jadi ya udah akhirnya sepeda sekarang di rumah tuh ada 5. Ada 5. Apa aja sih? Ini satu gravel, terus yang satu road, yang satunya lagi komuter, ya komuter buat kantoran. Terus yang 2-nya itu sepeda folding ya, Sally. Namanya pengen sih, tapi kayaknya nggak dulu nih. Kalau ini nggak ngomongin duit nih, iya. Nggak ngomongin duit ya. Kalau pengen lo mau apa? Kayak tetap gravel, cyclocross deh, gravel kayak, atau enggak ini all road ya. All road kayak sekarang lebih kepake. Jadi kayak cuma punya satu sepeda tapi fungsinya banyak gitu. Biasanya nih teman-teman statementnya kayak gitu, tapi ujung-ujungnya nambah lagi sih. Kayak gue juga belum lama ngomong sama istri di rumah, kayaknya satu sepeda aja sih, tapi ujung-ujungnya nambah lagi sih. Kayaknya ada yang harus lebih spesifik kayaknya. Ya gitu-gitu aja lah kalau sepeda. Iya. Boleh ceritain nggak sih sebenarnya apa sih yang kepikirannya Aldo waktu itu ikut Bentang Jawa? Kenapa sih Bentang Jawa, dan waktu itu pertimbangannya apa? Sebenarnya nggak kepikiran ya awalnya. Jadi tuh memang awalnya itu main sepeda kan tadi kan dari transportasi ya kan. Terus lama-lama ternyata kok sepedaan enak. Terus meditasi juga kan kalau sepedaan tuh, rilis stres kalau di kantor dulu masih kuliah. Terus awalnya itu tuh sepeda tuh jadi suka sepedaan jauh-jauhan. Kayak sepeda misalnya dari sini ke Bandung misalnya, atau misalnya dari sini ke Anyer, lebih ke sepeda wisata ya bilangnya ya, sepeda wisata. Nah, tapi makin kesini tuh karena banyak event segala macem tuh kayak mikirnya gini, kira-kira kalau ikut event sepedaan yang pakai timing gitu, COT, itu kira-kira bisa nggak ya, lulus nggak ya gitu kan. Terus akhirnya pernah waktu itu sekali ikut Audak, diajakin temen, tapi itu jeleknya nggak daftar ya. Jadi Romli ikutan temen itu waktu itu malam tuh, nggak salah malam. Aduh, ternyata gue semalam itu tuh nggak enak. Kalau nggak salah itu Audak Jakarta cuma 80 kilo. Tapi malam itu sampai jam 2 ya nggak salah ya. Oh iya. Itu abis itu tuh kayak masuk angin itu nih, apa sih sepedaan malam-malam, udah ngejar COT. Akhirnya memutuskan untuk gue nggak pernah mau lah nih ikut sepedaan pakai COT kayak gini. Tapi makin kesininya pas udah denger ada event Bentang Jawa yang sepedaan multi base jauh ini, teman-teman juga banyak ikut. Tapi belum berasa mau ikut gitu. Tapi malah diajakin latihan nih sama temenin gue latihan buat Bentang Jawa dong. Mau kemana? Kesini misalnya. Oh yaudah ikut aja. Ikut. Sampai akhirnya tahun ini nyoba nih mau daftar. Tapi karena ada rencana lain ya, nggak daftar. Jadinya gue fit. Karena ada acara mau merit kan nih. Tapi nggak taunya kantor itu ngasih slot, karena kan dia distributor SFR ya. Nah SFR itu ngasih slot untuk 3 orang. Nah 2 orangnya itu udah kepake nih kalau nggak salah orang Jogja ya waktu itu kepake, dia pairing. Terus yang satunya ini nggak ada orang nih, nggak ada orang yang isi. Tapi akhirnya atasan bilang,
Ya udah dari kantor kita isilah, dia bilang gitu, siapa itu yang mau. Terus akhirnya ya udah memberanikan diri buat daftar. Ya udah deh saya coba masuk ikut gitu. Akhirnya ya udah coba masuk, udah daftar. Udah tuh tinggal tunggu konfirmasi kan tuh dari Bentang Jawa ya, panitia Bentang Jawa. Akhirnya ya udah keterima. Ya udah tinggal tunggu aja. Waktu itu tuh tanggal mainnya, tanggal startnya udah tinggal tunggu aja gitu. Itu aja sih sebenarnya. Bener-bener sebenarnya nggak ada kepikiran awal tuh mau ikut banget tuh, nggak ada. Tapi emang yang gue dengar tuh kalau ikut Bintang Jawa tuh regulasinya, lo kalau daftar belum tentu bisa masuk ya? Iya bener. Jadi ini cerita sedikit sih ya. Jadi kan dapat 3 slot tuh. Yang 2 slotnya kan udah kepake buat pairing. Ternyata mereka itu di luar slot itu tuh mereka tuh udah daftar dan mereka tuh nggak keterima. Oh. Gitu. Jadi kayaknya menurut gua itu kayak Bentang Jawa tuh bener-bener manusia-manusia terpilih ya kali ya. Menurut lo, mungkin teman-teman ada pertanyaan ya. Apa sih, mungkin lo tau nggak pertimbangannya mereka tuh melihatnya sebagai apa sih? Yang gue dengar juga pas mau masuk Bentang Jawa lo harus bikin kayak summary gitu ya. Iya, jadi tuh waktu daftar itu kan ya biasa nama segala macem, terus track record ya bilangnya ya, track record lu sepedahan itu udah dari kapan, terus udah itu kayak jarak terjauh lu itu sekali sepeda tuh pernah berapa, terus udah gitu ada nggak pernah sepedahan itu multi days berturut-turut, misalnya kayak 2 hari atau 3 hari itu berturut-turut, terus kayak gitu paling jauh kemana, terus kira-kira tahun lalu atau beberapa bulan sebelum start Bentang Jawa itu tuh lu itu pernah nggak sepedahan jauh sebelumnya, kayak gitu sih sebenarnya yang mungkin jadi bahan pertimbangan buat panitia Bentang Jawa untuk lu tuh sebenarnya mampu atau enggak gitu untuk ikut event ini gitu. Jadi bukan nggak cuman kayak ibaratnya kalau event lain kan mau ikut daftar bayar beres ya. Iya. Kalau ini enggak, jadi mungkin panitianya juga harus saring dulu. Tapi kayaknya di luar negeri juga gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bilangnya di raffle, jadi kalau ikut event luar negeri yang ultra gitu, jadi mereka akan saring aja sih. Jadi kayak bukan berarti oh pasti bisa masuk gitu. Jadi mereka biasanya saring dulu sih. Sebelum Bentang Jawa paling jauh kemana dan berapa kilo? Waktu itu gue pertama kali jauh tuh sama lo ya ke Bandung. Oh Bandung ya. Itu pertama kali itu pertama kali. Itu bisa dibilang kalau gue bisa bilang itu Aldo mau ikut ultra, mungkin kalau gue nggak ajak mungkin lain lagi tuh. Iya. Oh jalan sepedanya tuh lain lagi tuh. Jadi waktu itu gue cerita sedikit, Aldo udah punya gravel, terus kebetulan gue udah, kalau gue ke Bandung udah berapa kali, tapi gue pengen lo harus cobain gitu. Namanya bikepacking kan, jadi yang lebih ke wisata lah, dan lu belajar ada itinerary-nya. Jadi sepedaan ya nggak panjang lah, cuma 170, masih manageable gitu. Tapi lu melihatnya lain, apalagi 170 sepedaan ke luar kota tuh feel-nya beda. Sama kayak misalnya dari rumah Rindu Alam terus pulang tuh sebenarnya sama aja 170. Tapi beda, ini kan pulang. Kalau ini lu terus ke kota lain yang which is lu harus stay di hotel, main, terus riding balik lagi. Itu feel-nya beda deh gitu. Jadi waktu itu udah lama banget ya, tapi menurut gue sih itu kick off-nya. Kick off-nya ultra. Kick off-nya ultra. Itu pertama kali. Terus lanjut ke, kalau nggak salah abis itu main ke Jogja. Itu kalau nggak salah 500 kiloan ya. Itu 2 hari sama teman-teman Hyperbike Store ya. Iya itu. Dan berangkat sih? Iseng aja. Enggak patah hati. Itu iseng aja, kayak tiba-tiba tuh gue ke Jogja yuk sekali-sekali gitu kan. Ayo kapan? Terus udah tuh tentuin tuh, langsung ketemu tanggalnya, ya udah langsung gas gitu. Itu ke Jogja 500, terus ke Anyer pernah. Ke Anyer kayaknya lebih pendek, lebih gampang. Dia kan cuma 130-an, 140-an tapi flat. Terus terakhir itu ke Lampung. Lampung itu lu ke kota Lampungnya apa enggak sih? Lampung, bukan Bandar Lampung. Bukan.
ke Lampung terus ke bawahnya gitu loh, ke ada tuh Kalianda ya. Oh, Kalianda. Kalianda. Iya. Iya itu. Soalnya Lampung tuh agak, kalau yang gue tahu Lampung itu dulu banget tuh belum main sepeda orang tuh ngeri ke sana. Kayak dulu kan jalannya cuma satu ya, nggak di Bakauheni tuh. Iya. Jalan cuma satu terus berbukit. Iya. Nah itu biasanya orang udah takut tuh yang naik sepeda. Zaman bapak federal lah, itu biasanya dia tiap desa dicegat. Oh iya. Dia nggak minta duit tuh, dia cuma gue mau sepedanya gitu. Oh. Kadang-kadang kalau nggak mau ya mereka balik lagi ke Jakarta. Tapi mungkin ya itu udah lama banget ya, sekarang udah nggak kayak gitu. Iya. Nggak tanggung banget tuh ke kampungnya. Kan tinggi tau, masih pandangnya solid. Enggak, lagi jadwalnya lagi enggak mungkin. Naik ferry gede itu. Iya, naik ferry gede. Jadi kalau waktu ke Lampung itu bertiga ya sama temen si Haryo sama si Yele. Itu tuh udah bikin rencana kita berangkatnya malam ya. Jadi nyampe di Meraknya itu tuh subuh. Jadi pas start di Lampungnya itu tuh pagi cerah kelihatan gitu, nggak malam-malam gitu. Jadi si Haryo bilang waktu itu biar aman lah di Lampungnya kalau jalannya mulai pagi. Iya sih. Gitu. Tapi agak kontradiktif. Tadinya bilang pas ikut Audax gue masukkan yang riding malam. Oh iya, Terus kenapa jadinya lo mau gitu? mau nggak mau karena itu untuk goes jauh yang kesekian kalinya. Sebelumnya itu kan kayak ke Jogja itu akhirnya kan nyampe Jogja itu pagi jam 4. Mau nggak mau mau nggak mau kan kayak ya udahlah goes malam sampai pagi, mau nggak mau, kalau nggak masa nambah lagi sehari atau berapa lama-lama di jalan kan nggak enak kan. Akhirnya gitu ya udah. Gue jujur aja ya, pas denger lo ke Jogja itu 2 hari, kalau gue ada di situ, gue akan misahin diri sebenarnya. To be honest aja, karena jadi inhuman aja kalau menurut gue. Jadi kalau daripada pagi, mendingan gue stay, terus gue nyampe Jogjanya siang, terus bisa makan ngopi sana. Iya, Jadi iya. kalau subuh tuh pasti lo masuk hotel, lo abis-abisnya tuh di situ. Iya. Jadi kayak tidurnya lama, jadi lo di Jogjanya udah habis, udah energinya habis gitu. Iya. Itu kalau perhitungan gue ya. Persiapannya apa sih, Dok? Maksudnya oke nih, udah dapat slot, terus pada saat itu yang lo pikirin apa dulu gitu? Pertama itu sepedanya ya. Sepedanya. Jadi sebelumnya ini tuh single chainring. Itu juga gara-gara gue lo. Single chainring. Terus karena ngelihat Bentang Jawa single chainring mah kayaknya ya nyampe ya. Tapi kayaknya effortnya gede. Kayak tenaga yang dikeluarin tuh gede. Jadi akhirnya mikir buat ganti grup set deh gitu kan. Terus juga pas banget si Mano itu lagi ngeluarin produk baru nih, gerek dia itu 12 speed yang double kan. Nah akhirnya ya udah dapat sampel. Jadi habis launching acaranya grup setnya dipindahin nih ke sepeda ini buat dicobain kan. Akhirnya ya udah dapat nih grup setnya sama sepedanya udah jadi. Habis itu udah latihan tapi juga nggak intens banget ya. Kayak kan sebelumnya kan udah sepedaan jauh. Paling cuma ada waktu itu siapin 1 hari goes itu kalau nggak salah Jakarta Bandung Jakarta, tapi di COT-in mandiri. Kayak misalnya besok Sabtu nih mau ke Jakarta Bandung Jakarta, tapi target waktunya misalnya 17 jam misalnya, atau enggak 19 jam gitu ditargetin gitu. Bandung kota atau enggak Bandung kota, masih di apa tuh itu KBP. Iya KBP. Soalnya kalau dari KBP ke Bandung kotanya kan masih 20 kilo lagi tuh. Tapi ini enggak, langsung belok ke kiri balik ke arah apa tuh Purwakarta ya. Iya lewat situ. Sendiri apa? Itu sendiri. Sendiri. Okay. Jadi rencananya itu kalau nggak salah 12 jam apa 15 jam gitu. Itu pas 300. Jakarta Bandung. Bisa apa enggak ya gue? Itu pas 300. Bener-bener kayak coba 300 kilo
mandiri sendiri gitu ya, tapi bikin COT sendiri gitu. Itu sih yang terakhir persiapan cuma itu doang. Sebelumnya kan udah ikut teman-teman latihan kayak Bentang Jawa tahun lalu 2023, ada temen yang mau ikut latihan dong, ya udah ikut aja bareng mereka nemenin latihan, ya hitungannya udah nabung latihan ya gitu. Tapi main reasonnya apa sih ikut Bentang Jawa? Cuman di luar dapat kesempatan apa gitu, lo pasti ada dong keraguan, bisa nggak ya, terus kayak bisa nggak ya, terus perlu nggak ya, tapi oke gue ikut. Main reasonnya mau sebenarnya balik lagi, gua mau nyoba sepedahan yang pakai COT. Karena selama ini kan sepedaan gua kan nggak pernah hahaha ya, sepedaan tuh pasti hahaha, nggak pernah ada nggak kompetitif gitu. Tapi tenang, pokoknya setelah merit semua pakai COT. benar. Nanti udah terbiasa, oke gitu. Berasan musuh gitu, ngapain sih orang ini? Terus sepeda tas gini aja dok? Iya, tas gini aja. Dari 1.500 itu lu bisa ceritain nggak bagian yang paling menariknya, yang menyenangkan di bagian mana, terus yang paling wah ini nyebelin banget nih, yang enggak banget gitu, tapi lu harus jalanin di saat itu. Sebenarnya bukan 1.500, tapi 1.600 sebenarnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada yang menyenangkan, ada menyenangkan tuh banyak, kayak di hari ketiga itu ada rute Sancang ya bilangnya ya. Itu baru pertama kali keluar hotel tuh ketemu rute Sancang, itu tuh enak banget fit. Jadi jalannya rollingnya juga nggak rolling yang gila lah, rolling santai gitu kayak Cianjur, ya, rolling Cianjur gitu. Itu enak, sepi, syahdu, cuma ketemu pohon, sapi, anjing liar gitu, itu syahdu banget, itu enak. Itu hari ketiga. Berapa jauh? Ada kali 15-20 kilo. Oh, sependek itu doang? Sependek itu doang, itu. Terus, ini ngomongin yang enaknya dulu ya. Oke. Itu hari ketiga. Terus di hari kelima itu dari Pacitan mau ke CP2 kalau nggak salah, Blitar. Itu tuh ada kawasan namanya Tegalombo. Wah, bagus banget. Maksudnya? View-nya bagus. Terus itu juga masih pagi kan, baru keluar dari Pacitan tuh dingin, enak banget ya, kabut ketemu sinar matahari tuh bagus banget. Itu bagus banget. Itu hari kelima. Hari keenam itu udah main event Jemplang. Jemplang tuh Bromo. Oh, Bromo. Nah, itu ya meskipun gua suffer di situ, tapi terbayarkan pas di Bromo di atasnya itu puncaknya Bu. Dan itu gua baru pertama kalinya sepedaan Bromo. Enggak cuma sepedaan ke Bromo, menginjakan kaki di Jawa Timur. Oh, oke. Itu. Nah, kalau suffer nih, kalau apa tadi? Suffer ya? Di hari pertama itu udah suffer. Hari pertama kedua itu udah suffer. Karena medannya itu tuh, aduh, lu udah sepedahan 200 kilo, tiba-tiba mau istirahat, lu dikasih 2 tanjakan gunung. Itu rasanya apa sih? itu hari pertama. Hari keduanya itu pas mau checkpoint 1 Ranca Buaya ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah 10 atau 15 kilonya juga gitu. Dikasih tanjakan lagi. Tanjakan, aduh ini kok udah mau berhenti gitu, ini kok dikasih tanjakan gitu. Itu hari kedua. Hari keempatnya itu benar-benar yang gua itu ngerasa mental gua diuji. Jadi itu hari keempat itu kalau nggak salah rute gua itu Kebumen ke Pacitan. Itu harusnya cuma 200 kilo. Cuma ya 200 kilo. Ada temen gua Mas Faris, kalau David Faris ya. Faris. Jadi tuh sama Bentang Jawa, ini Faris tuh udah kayak abang gua. Dia tuh mengayomi lah ibaratnya. Sebenarnya nggak pairing ya, tapi gua kayak ngerasa gua tuh dijagain dia, di monitoring malah sama dia. Dia tuh selalu ngasih tahu kayak, gua nginep di sini nih dari malam pertama, terus malam kedua nginep di sini, terus kayak makan siang pun juga dia ngasih tahu pokoknya. Nah, waktu hari keempat, malam sebelum hari keempat
si Faris ini bilang, udah besok nggak usah pagi-pagi banget, cuma 200 kilo kok, dia bilang gitu. Oke, ya udah, tapi gue punya schedule kan, jam 5 gue udah harus on saddle, jam 5 nih dari Kebumen. Jalan, udah 5 kilo dari titik start tuh di Kebumen, 5 kilo, 10 kilo. Ini gue berasa aneh nih. Pertama, kok nggak ada panitia lain nih yang gue ketemu. Terus peserta lain. Gue nggak ketemu sama sekali. Nggak ada yang gue ngebut mereka, gue nggak ketemu, sama nggak ada juga tuh yang nyusul gue tuh, nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ini harusnya jalan, gue belok jalanan, tapi ini kok beloknya jalanannya kok sungai, terus atau enggak tembok rumah orang. Itu yang kedua. Gak enak tuh. Yang ketiga, perut gue mulai lapar. Terus udah gitu ada satu jalan yang kok ini kok lewatin sawah, single track. Pematang sawah gitu. Iya, pematang sawah. Rutenya tuh kayak di GPX gue tuh pematang sawah tuh single track gitu. Gue ngebatin. Ini yakin nih panitia bikin rute Bentang Jawa tuh kayak begini. Bajak sawah. Iya, kenapa? Kok gue mesti bajak sawah segala macem gitu. Dan di sawah itu, gue itu kehilangan jaket gue. Itu baru hari keempat ya, kehilangan jaket gue tuh. Ternyata jaket gue jatuh. Itu di situ gue udah mikir tuh, waduh ini jaket jatuh, kalau hilang gue survive kayaknya ntar di Bromo, kan dingin tuh, belum Bromo tuh. Itu kalau nggak salah masih kilometer 20-an tuh dari titik start hari keempat ya. Balik gak nih ya? Akhirnya balik deh, nyoba balik. Ternyata untungnya 50 meter pas nyadar itu jaket hilang tuh ketemu tuh jaket. Udah ketemu, terus gue langsung iket kan nih, kenceng-kenceng nih, iket. Udah jalan lagi nih, terus ya biasa yang di rumah nih dot watcher nih bawel nih handphone. Pacar di rumah voice note, kok kamu jalannya ke kanan ya, maksudnya di petanya Bentangnya itu kamu ke kanan gitu, nggak ke bawah. Terus udah gitu kilometernya kok berhenti, nggak lanjut, nggak gerak gitu kilometernya di rest map. Terus enggak kok, tenang aja. Itu awalnya tuh masih yakin tuh aman kok ini. Emang hari keempat tuh ada gravelnya, Dendels kan, ada Dendels. Akhirnya udah tetap lanjut tuh, tetap optimis. Terus ada lagi teman satu dot watcher juga, dia bilang gini, lu kayak salah jalan deh, lu kayaknya nggak ngikutin rute panitia gitu. Akhirnya mutusin buat ketemu dulu tuh jalan benernya tuh di Dendels Selatan, terus baru balik ke titik awal. Ya udah mau nggak mau kan tuh balik jalan, itu udah main mental, harus balik nih. Terus udah gitu ada panitia lain, Mas Rifa, itu WhatsApp, dia bilang kamu mau lanjut tapi scratch statusnya atau kamu mau balik ke titik awal. Terus akhirnya ya udah gue ngomong, jangan scratch saya mas, saya lagi usaha ke titik awal. Dan itu total balik, jadi dari 37 kilo itu balik ke titik awal, itu tuh totalnya 94 kilo akhirnya. Jadi tuh, gue potong, dia kan tadi bilang mau jadi scratch atau non kompetitif ya? Iya. Emang regulasinya lo harus ikutin course itu? Betul, harus ikutin course itu. Jadi kalau misalnya dari titik A ke titik B dia udah kasih rute, tapi ternyata lu mau ke titik B-nya itu lu lewat jalan lain, motong, itu garis lurus yang ditentuin panitia itu tuh lu nggak kedetek, makanya tadi kilometer gua nggak nambah. Oh, jadi tuh di rest map-nya pun kalau lu nggak ikut itu dia nggak hitung ya? Nggak hitung. Oh, oke, gua paham. Gua pikir itu akan tracker itu akan terus nyala. Enggak. Maksudnya terus nyala, even lu off course dia nggak track. Nyala ke track. Pokoknya ke track, lu mau misalnya lu mau balik lagi ke Jakarta ke track, tapi kilometer lu itu nggak nambah. Oh. Itu yang bikin orang rumah tuh bawel tuh, kok kilometernya nggak nambah gitu, kayak gitu. Itu sih, itu hari keempat itu bener-bener buat gue tuh berkesan. Lu ternyata ikut event begini tuh nggak cuma fisik, tapi ya mental lu juga diuji gitu. Sama yang terakhir ya itu Jemplang hari kelima dari Malang udah nuntun. Udah kaki udah nggak kuat deh pokoknya.
karena udah nggak kuat. Mau gradien berapapun di situ gue udah nggak bisa goes, udah nggak bisa on saddle. Nah, untuk berapa hari tuh lu untuk stay nginep tuh gimana sih? Kalau versinya Aldo nih kan, sama ada orang yang gue ngemper atau misalnya gue hotel. Waktu itu kalau gua karena jiwa gua nggak kompetitif, panitia itu udah kasih waktu 7 hari, ya udah manfaatin aja. Misalnya 7 hari, berarti 6 harinya minimal 200 kilo kan sepedahan. Ya udah, hitung aja. Misalnya hari pertama kita ngetek tempatnya kotanya di mana, ya udah cari hotel di situ, gitu. kalau makan gimana? Kalau makan, nah ini makan. Gua ini makan kan suka antar-antaran ya. Ternyata Bentang Jawa itu nggak bisa begitu. Jadi dapat makan. Iya, jadi tuh hari pertama, hari kedua itu gue tuh entar dulu. Terus kayak juga ngisi air bidon tuh juga entar dulu. Bisa Wah. Indomaret depan. Iya, kalau entar lagi. Ternyata nggak bisa begitu. Itu hari pertama, hari kedua masih nerapin kayak gituan. Wah, itu suffer. Nggak bisa. Ternyata hari ketiga mulai. Pokoknya kalau misalnya disiplin, jam 8, jam 9 tuh udah mesti ngisi bidon. Terus jam 11 sampai jam 12 itu waktunya cari makan. Jadi mau jam setengah 12 sudah dapat tempat makan, lu harus makan. Iya, kenyang kan? Iya. Pergalapan makan. Iya, kayak gitu. Makan ya bebas aja sih kalau makan mah. Gua nggak ada Aman. aman. Tapi nggak ada yang dibawa asupan pasti jalan? Nggak ada ya. Paling ya itu tadi yang kayak sela-sela sebelum jam makan siang sama jam makan malam itu tuh mampir ke Indomaret kan ngisi bidon, ya itu makan permen, makan es, kayak gitu-gitu aja, nyemil. Dan Pocari Sweat itu gue selalu beli. Misalnya mau berhenti jam 2 nih ke Indomaret, gue minum Pocari Sweat. Terus ntar misalnya berhenti lagi jam 3 nih, gue minum Pocari Sweat. Jadi tuh harga Pocari Sweat tuh gue udah hafal. 7.000 sampai 7,5 sampai 8.000. Iya, untung flat harganya. Gitu. Terus yang lu bawa pada saat itu, sebenarnya yang gue pernah lihat ketika lu start di kota di mana itu? Di hotel apa? Start Coconut Island. Coconut Island. Iya. Si panitia tuh ngecekin barang lu ya, itu apa sih dia? Barang yang wajib dibawa, kayak helm, lampu itu harus 2 minimal. Depan belakang itu harus minimal 2. Oh, jadi 2 set. 2 set ya. Terus tools, habis itu emergency blanket ya, bilangnya itu. Dia kayak aluminium foil ya, emergency blanket. Terus apa tuh yang nyala-nyala, Fit? Reflektif. Iya, reflektif. Itu harus punya. Terus ban dalam 2 minimal. Sama apa lagi ya? Bidon ini mesti bawa 2 juga. Minimal 1, sorry. Bidon mesti bawa 1 minimal. Itu aja sih. Berarti sebenarnya bawaannya nggak banyak ya? Nggak banyak sebenarnya. Yang banyak itu baju, terus sabun cuci ya. Gua sabun cuci tuh tiap malam nyuci kan, karena Bib kan bawa 2, jadi mesti tiap hari kan rotasi ya. Jadi mesti nyuci gitu. Jersey bawa 2 set doang. Jersey bawa 2 set. Nggak sama technical tee? Enggak. Karena kalau mikirnya kalau tactical tee kan ngebiar ya, kayak orang bilangnya kurang aero gitu. Gitu. Sama setup sepeda lu agak lain, yang lain pada pakai clip on. Iya. Biasanya apa sih? Lebih ngeri ya, lebih ketakut. Oh, lo nggak biasa? Nggak biasa begini gitu. Kayak misalnya mau pakai apa namanya, goes biasa nih. Misalnya kita ke mana gitu, ada angin dikit kan, nggak pakai clip kan udah goyang ya. Angin samping. Iya, angin samping itu. Tapi itu ternyata memang bener ada tuh angin samping tuh di. Ada, Bos. Iya. Kalimalang tuh kadang-kadang, David rumahnya jauh ya ke Kalimalang. Kalimalang tuh bukan soal panas ya, angin sampingnya. Nah, itu kacau. Iya. Lu pakai set 5 sama yang teplek lain banget ya. Iya. Angin samping kacau. Iya, kacau. Kalau handlingnya jelek bisa jatuh tuh. Iya. Setelah sepedanya dong, spill dong bang. Tadi kan sempat dibilang nih dia pakai GRX 12 ya, jadi tahun ini ya dia launching ya? Tahun ini launching. Bedanya apa sih, Dok? Bedanya cuma beda mata gear doang ya. Beda mata gear doang. Ini depan sama 4831, ini gua belakangnya pakai 1134. 1134. Iya. Biar kan bawahnya 1134.
Kenapa sorry? Bawaannya kalau customize ke 1134. Emang dia bawaannya 1134 sama 1136. Oke. Tapi gue pilihnya 1134. Kalau dari pabrikannya centeringnya emang cuma satu ini? Iya, untuk yang ini seri yang 812 ya, kalau nggak salah nih. Iya, 812. Dia ini 4831 gitu. Ada yang 4630 kalau nggak salah. Tapi itu yang seri 6. Oh, seri 6 ya? Seri 6 Di dia. bawahnya Dia di bawah dia, tapi tetap 12 Oh, speed tetap ya. 12. Iya. Gitu. Tapi ini wireless ya? Iya, ini iya. Udah wireless nih sekarang yang Gearx yang 12 speed udah wireless. Enak gak dong? Aku lupa. Jadi Aldo sebelum setup sebelumnya pas di One Boy dia pakai Gearx 11 dia itu terus pas bintang Jawa naik level lah, naik dia ke 12. Terus ini wireless ya. Yang bedanya apa sih shifternya? Kayaknya sama cuman beda. Sama aja, cuma ya dia lebih besar, agak besar dikit ya. Kadang kan ada baterai di situ. Baterai 1 apa 2 sih? Baterai 2. Oh, kayak 105. Kayak 105. Oh. Baterai 2 awet. Terus ini sebenarnya upgrade ke 12 ini mau belajar ini Fit, apa? Synchronize. Oh, ini synchronize. Si RD. Jadi nggak bergantung mencet sama si RD kan, cuma bergantung sama si RD doang, gitu doang. Katanya benar-benar shifternya tuh setelannya bisa nggak kayak yang Ultegra Dura S ya. Dengarnya dia tuh RD-nya bisa single tap aja ya. Oh iya, next front shift ya bilangnya ya. Jadi itu cuma satu tombol. FD-nya tuh udah kalau mau naik pencet satu tombol, terus pencet tombol yang sama FD-nya turun. Penasaran sih sebenarnya kalau si Mano udah bikin kayak gitu, kayaknya dia akan nambahin sesuatu soon sih. Iya mungkin ya. Mungkin karena kayak dia tombolnya 2 ya, buat apa dia itu kayak? Iya. Mungkin mau tambahin electronic dropper pulse mungkin. Jadi satu buat FD, Bisa jadi. satu jangan-jangan bener ya aplikasi tadi ya. Karena kalau Jepang kan dulu gue juga kerja di Shimano juga kan, terus kayak kalau pasti Jepang begitu udah bikin sesuatu itu akan ngelit ke clue nextnya tentunya, soon dia akan bikin sesuatu lah. Gitu. Baterai gimana, aman nggak? Selama 1500 rewel nggak? Puji Tuhan, jadi dari titik start sampai finish itu doanya tuh cuma 2. Sepeda nggak bermasalah, tools nggak ada yang kepake. Gitu. Dan ternyata itu ya nggak ada yang keluar, dan itu ternyata dikabulkan ya, doanya dikabulkan. Nggak ada masalah ya, cuma mungkin karena dulu gua itu nggak pernah pakai FD, jadi ketika pakai FD kayaknya konsum baterainya lumayan berkurang ya, tapi nggak drastis ya. Ya masih, jadi hari kelima itu gua sisa baterai gua itu masih 35%. Tapi karena hari ke-6-nya gua mau naik Bromo itu akhirnya ya udahlah gua ngecas aja deh, gua fullin. Kabel charger ya? Bawa kabel charger. Iya, jadi ya udah gua fullin lah, takut. Tapi Better than sorry lah ya. iya, overall sih fine aja ya. Pakai grup set ini sama sepedanya itu fine aja. Coba dong ceritain si 3D-nya gitu. Karena kayaknya banyak kan 3D bukan nggak lazim ya. Kalau yang teman-teman main sepeda udah lama pasti tahu 3D lah gitu. Tapi Iya. di sekarang 3D kayaknya exposure-nya kalah sama yang brand-brand sepeda gitu kan. Oh, Ceritain dong setupnya, misalnya lo pakai dropper apa? ini gue pakai 3T Explore Race Max ya. Gue suka sepeda ini tuh soalnya sistemnya itu mirror. Biasanya kan ada yang sebelah doang, simetrik ya. Nah gue sukanya kayak gini nih. Ini size 54, terus gue suka banget nih sepeda karena enak. Mau dipakai ngebut tuh bisa ternyata ya. Ayo ya. Iya ayo. Ini sepeda mau diajak ngebut tuh ayo. Terus setup handlebar, gue pakai Pro 5 size 40 karbon. Gede banget. Dulu pakai berapa ya? Dulu 42. Discover ya? Iya, Discover 42 karbon, terus time-nya 120. Sadel Pro ini 132 nih, enak banget. Ternyata tulang pinggul kecil ya. Jadi enak banget. Terus wheelset pakai Discus 3T yang 3245. Bannya ini sih nih, bannya ini enak ya? enak banget. Bannya ini gue pakai GP5 yang STR
32 ya, 732. Jadi kemarin tuh di segmen Dendels itu ada gravel kecil ya. Ya karena emang udah DNA-nya gravel, jadi ya udah libas aja lah. Dan ini emang enak banget. Berarti masih nerima. Gitu. Mungkin kalau pakai 35 ada 35-nya 35 kan biar isi. Iya, benar. Tapi mungkin ya rollingnya jadi lebih berat ya, agak berat. Gitu. Ini tubeless ya? Iya, ini tubeless. Nggak ada masalah sih tubeless. Apa? Tubeless nggak ada masalah. Tapi ya jujur aja gue nggak, kalau ditanya banyak sih gue nggak pakai tubeless. Tubeless nggak dulu deh, kalau ya namanya orang-orang ya, karena kalau gue biasa ngoprek sendiri di rumah, jadi kayak repot aja sih sebenarnya. Kawan sudah ke setup emang enak, Iya. maintenance-nya kayak mesti ingat-ingat sealant terakhir isi kapan gitu kan. Nah enggak dulu deh, masih belum ready, belum siap. Masih suka yang konvensional sebenarnya. Gitu. Terus kalau misalnya nih apa tadi cementuk, berarti kalau didengar dari cerita lo ngerasa nggak kayaknya gue over ke bawaannya kebanyakan nih, ada nggak? Enggak, untungnya enggak. Untungnya enggak. Soalnya karena gue pribadi tuh kadang tuh nggak mau dengerin apa kata orang. Kayak misalnya lu mesti pakai ini gitu, lu mesti pakai ini. Tapi benefit ke gue tuh kayak nggak 100% nih gue butuh ini gitu. Jadi kadang tuh ada yang gue nggak dengerin. Kayak contoh misalnya nih pakai hydropack do. Oh, hydropack gitu. Biar apa? Biar minumnya gampang, bawa terus lu nggak sering-sering ke Indomaret ngisi bidon gitu. Kayaknya enggak juga ya. Enggak, sama kalau gue pikir kayaknya pas zaman kita dulu udah sering bawa tas gembol. Nah, iya capek gitu kan. Maksudnya sepeda mesti bawa tas gembol gitu kan. Kayak ini cukup pas zaman kuliah doang. nah, iya zaman kuliah kan. Bawa-bawa kertas gambar ya. Apa tuh sama tabung itu tuh. Itu. Pertanyaan terakhir sih ini bisa bilang kayak, kalau misalnya lo bisa ulang lagi. Bukan ngulang nih, next year lo ikut lagi misalnya. Kira-kira apa yang lo akan perbaiki dari yang event sebelumnya misalnya? Jemakan doang ya. Karena ya tadi itu hari kedua, hari ketiga, hari pertama, hari kedua itu jemakannya tuh kayak molor. Jadi ya udah ketika istirahat tuh kayak capek banget. Terus kayak sebelum lu tidur gitu kayak capek banget nih, kayaknya asupan makanannya nggak bener nih kayak gitu. Pakai vitamin nggak sih? Enggak ya. Kalau yang lain banyak banget di vitamin buat dikasih. Paling cuma itu apa? Strive yang bubuk ya. Oh. Nah itu dikasih tahu temen tuh setiap malam minum itu. Sebelum tidur. Iya sebelum tidur. Itu Itu doang. paling malam jam berapa tuh masuk hotel? Ngomongin hotel lagi nih, penasaran kan? Paling malam itu jam 12 baru tidur itu berarti jam 1 ya. Nah jam 4-nya udah bangun lagi. Tapi rata-rata tidur itu jam 11, jam 12. Oh, udah masuk kamar. Udah masuk kamar ya. Itu. Terus mau ulang lagi nggak? Atau nggak, lo rekomen nggak? Rekomen kalau misalnya buat teman-teman yang pengen coba, penasaran ya boleh ikut. Boleh banget ikut. Kalau ya mungkin step-stepnya mungkin kan semua orang udah nyobain Audax atau Iya. saran lo apa sebelum misalnya gue nih, let's say gue Davidson, gue pengen ikut membanjal, menurut tuh saran ke gue atau ke teman-teman nih, lo harus stepnya ini dulu nih, cobain ini itu baru lo kesana. Pertama yang pasti kan lo mesti rajin sepedaan nih, lu terus lo mesti disiplin, komitmen yang penting. Ini nih. Komitmennya dalam intern apa nih? Contoh misalnya gue hari ini, komitmen nih, gue minggu depan gue mau latihan lah. Ya udah, lu harus latihan. Oke. Tunggu banget lagi. Lu tuh harus. Nah itu tadi, kalau lu udah komitmen ya lu disiplin. Nah disiplinnya itu dari pagi nih, disiplin bangun pagi misalnya. Terus goes misalnya. Gue mau jalannya cepetnya segini, ya udah segini aja, jangan lu makin cepat atau lu makin pelan gitu. Karena lu kan mesti maintenance diri lu gitu. Dan yang terakhir tadi yaitu lu belajar mental itu.
Tapi lu kalau bisa dibilang bentang Jawa tahun ini beruntung karena tidak hujan ya. Iya, benar, tidak hujan. Kalau tahun lalu kayak awal-awal ketemu hujan deh. Iya, katanya hujan 2 hari atau 3 hari ya? Terus udah gitu lama gitu hujannya katanya. Iya. Gitu. Kalau to be honest, kalau gue lebih seneng tuh gas hujan. Dan dari nggak panasan, Iya. basah doang, ya kan udah pakai jersey mah ya udahlah. Sama yang terakhir lagi sih, kan tadi kan lo udah komen tahun depan atau dan nextnya lo mau ikut lagi. Kalau mau ikut event apa? Mungkin gua mau nyoba ikut event yang ada tuh yang Om Yudi ikut yang di Jepang apa? Oh, bukan ya, Odyssey. Odyssey, ya mungkin itu ya, mungkin itu. Mau coba. Maksudnya di luar nih. Iya, di luar. Ya atau mungkin kalau misalnya ya tetap di nasional ya mau ikut lagi tentang Jawa, pengen tahu kan. Kalau tahun ini kan benar-benar maksimalin waktu ya 7 hari, pengen tahu nih bisa kan nih 5 hari gitu. Oh, lo maksudnya mau lebih faster kan? Mau lebih faster 5 hari ya? Iya, Maksimal berapa sih? 7 Oh, 7. kan dari hari Minggu ke hari Sabtu ya. Iya, Menurut lo anak-anak sendiri apa pengen sih? enak sendiri dong. Kalau sendiri tuh ya udah lu fokus ke diri gue lu fokus, lu maintain. Kalau mungkin kalau pairing lu benar-benar mesti sama Iya. orang yang ini banget ya. Gitu. Soalnya menurut gua kalau pairing enaknya nggak bosen aja, lo ada ngobrol kayak kalau puyeng nih. Oh iya. Problem nih sepeda, mas ada yang setidaknya yang satu ngerti. Iya. Kalau misalnya bisa inilah bantuin. Ya itu lebihnya pairing. Tapi emang nggak boleh ini ya, apa namanya? Kalau yang sendiri nggak boleh drafting nih. Nggak boleh. Itu ada Kalau nggak batas. sengaja gimana? Kalau nggak sengaja, Ya berpapasan terus dia melambat di depan gua gimana? ya lu harus. Karena gua nggak suka aja gitu. Gua nggak mau dia Harus. gua bikin lo. Jadi kalau nggak salah panitia tuh waktu itu bilang gini, kalau misalnya lu papasan sama teman lo, terus lu ngapain juga bareng sama teman lu ngapain juga lu barengin temen lu, kan lu kan race, lu kan lagi race gitu, lu lagi kompetitif nih. Gua ego kuatnya tuh ada gitu, gua kuat loh, masa gua bareng dia sih, kayak gitu. Nah, Aldo, thank you ya Aldo udah ngeluangin waktunya, terus cuti demi kita loh ya hari ini, terus udah sharing banyak cerita lah, terus ya mungkin dari Aldo ada tips gak, atau misalnya kayak kata-kata yang bisa buat temen yang atau penonton Backspot buat yang meyakinkan lah, lo harus cobain ultra. Kira-kira apa tuh? Sebelum kita tutup nih. Ya sebenarnya sih buat teman-teman yang mau nyoba nyemplung ke ultra itu ya persiapan. Nggak cuma makan, nggak cuma fisik, tapi ya mental juga, disiplin, terus komitmen, ya itu mesti ya jalanin, mesti ada lah dalam diri lu semua. Kalau mau bener-bener mau ikut event kayak begini, khusus nggak bisa. Nggak bisa. Ya wes, thank you dong waktunya. Dan gue mau ingetin lagi nih teman-teman Backspot, jika kalian suka konten kayak gini dan mungkin teman-teman mungkin punya pertanyaan ke Aldo, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan gue mau ingetin lagi nih teman-teman, buat jika kalian suka konten Backspot atau yang seperti ini, interview, kalian bisa support kita dengan cara klik like, subscribe, dan kalian juga bisa nih, kalian ya mungkin punya teman yang mau nyemplung tapi ragu-ragu, kalian juga bisa bantu dengan caranya klik share videonya supaya konten ini bermanfaat buat teman-teman dan kita semua. So, sampai jumpa di konten Backspot seru lainnya. Dah.